Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya baik, sebelum kita mulai belajar, tolong kursi yang berantakan dirapikan ya. Dan sampah-sampah yang berserakan tolong diambil. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai pelajaran, berdoa mulai. Selesai. Nah, ya baik, mungkin Bapak absen dulu. Alfi, hadir Pak. Arif, hadir Pak. Destri, Hadir Pak. Desti, Hadir Pak. Fadila, Hadir Pak. Fatia, Hadir Pak. Fitria, Hadir Pak. Hani, Hadir Pak. Kevin, saya Pak. Husnul, Hadir Pak. Lisa, Hadir Pak. Naufal, saya Pak. Miftah, Hadir Pak. Mirna, Hadir Pak. Khalid, saya Pak. Taufik, hadir Pak. Aisyah, hadir Pak. Irfan, saya Pak. Rehan, hadir Pak. Nikmatul, Hadir Pak. Rabil, saya Pak. Rahmat, hadir Pak. Razak, saya Pak. Nabila, Hadir Pak. Rahmatul, Hadir Pak. ya baik, mungkin semuanya hadir pada hari ini. Ya, tugas yang Bapak berikan minggu kemarin silahkan dikumpulkan ke meja paling depan. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat memahami mengenai konsep dari ilmu ekonomi. Nah, adapun indikatornya, pertama dapat menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai motif-motif ekonomi. Nah, baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ya, silahkan. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang merujuk pada berbagai asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang. Beri aplaus pada Rahmi. Nah, baik, jadi ilmu ekonomi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti peraturan. Nah, jadi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur suatu rumah tangga. Nah, adapun ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Selanjutnya, pada ilmu ekonomi ini, pada pembahasan ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu teori ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Nah, pada teori ekonomi ini dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Nah, jadi ilmu ekonomi deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang membahas keadaan ekonomi secara faktual atau secara nyata. Nah, jadi biasanya ilmu ekonomi deskriptif ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam menyajikan keadaan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Nah, baik, yang kedua itu ada teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, jadi ekonomi mikro ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai keadaan ekonomi ini secara kecil, seperti kegiatan dari produsen, kegiatan konsumen, kegiatan distribusi, dan lain sebagainya. Adapun ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas perekonomian ini secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Adapun
pembahasan dari ekonomi makro ini seperti penawaran agregat, permintaan agregat, kebijakan fiskal, moneter, pengangguran, dan bahkan permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini akibat adanya pandemi corona itu juga masuk ke dalam pembahasan ekonomi makro. Nah, kemudian pembagian ilmu ekonomi yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Jadi ilmu ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang menerapkan hasil analisis dan teori yang digunakan oleh ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi tujuan dari ekonomi terapan ini adalah merumuskan kebijakan-kebijakan atau pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi yang dibahas oleh ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk selanjutnya, poin pembahasan kita mengenai motif ekonomi. Nah, ada yang tahu apa itu motif ekonomi? Ya, jadi motif ekonomi ini adalah alasan mengapa seorang manusia melakukan tindakan atau kegiatan. Itu secara garis besarnya. Jadi dalam motif ekonomi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Motif ekonomi Nah, jadi motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ini adalah suatu tindakan manusia yang didorong oleh rasa atau hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya seperti kita membeli pakaian, membeli makanan, dan bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, adapun yang kedua itu motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ada yang tahu? Nah, jadi motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dikarenakan adanya hasrat atau keinginan mereka untuk memperoleh laba atau keuntungan, seperti yang dilakukan oleh para pedagang, para pengusaha. Nah, yang ketiga yaitu motif ekonomi untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Nah, jadi motif ekonomi yang ketiga ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan adanya dorongan untuk menguasai ekonomi. Misalnya, kita sebagai seorang pengusaha, kita mendirikan suatu usaha, ketika usaha kita sudah berhasil, sudah sukses, ada rasa keinginan kita untuk membuka cabang dari usaha kita tersebut. Nah, itu juga dikarenakan kita ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi, jadi untuk memperluas usaha kita. Nah, kemudian yang keempat, motif ekonomi untuk mendapat penghargaan atau pujian. Nah, jadi yang keempat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ada yang tahu contohnya? Nah, jadi untuk contoh yang keempat ini, misalnya kita membeli mobil mewah ataupun rumah mewah, itu hanya untuk mendapatkan pujian dari teman-teman kita. Itu masuk ke motif ekonomi yang keempat. Adapun yang kelima, itu motif ekonomi sosial. Nah, jadi untuk yang kelima ini adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang untuk menolong sesama atau melakukan kegiatan sosial. Seperti misalnya saat sekarang ini mungkin banyak dari kita yang melakukan galang dana untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Ya, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Yang di belakang?
yang di sudut? Oke, jika memang tidak ada, ini Bapak sudah siapkan tugas. Jadi tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi biar mudah saja Bapak bagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1 berbaris ya, 2, 3, dan 4. Jadi silahkan didiskusikan, nanti di akhir pembelajaran kita kumpulkan. Nah, silahkan dibagikan ke teman-temannya. Nah, baik. Tugas tadi silakan dikumpulkan ke meja paling depan. Nah, dari materi yang telah kita pelajari dari awal tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Fatia, silakan. Ilmu ekonomi berasal dari kata oikos yang artinya rumah tangga, nomos yang artinya peraturan. Ilmu ekonomi suatu peraturan yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka dan terbatas. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Pembagian yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi sendiri merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi makro mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Pembagian ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan yang merupakan terapan dari teori-teori ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi 5. Motif dalam memenuhi kebutuhan, motif memperoleh laba, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, motif mendapatkan penghargaan, dan motif sosial. Kita beri aplaus terus ya. Nah, ya baik. Mungkin untuk ini ada tugas juga untuk tugas di minggu depan. Jadi silahkan kerjakan latihan halaman 51, pilihan ganda dan esainya. Jadi di minggu berikutnya kita tentukan. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.